berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandengan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, warna bersatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Bapak dan Ibu SMP Santo Paulus serta seluruh teman-teman kelas 8A dan 8B yang kami kasihi. Perkenalkan, saya Beatrice Suwardi dari Vegan Squad Indonesia yang akan menemani kalian sebagai MC hari ini selama beberapa jam ke depan. Saya jelaskan sedikit tentang Vegan Squad Indonesia. Vegan Squad Indonesia adalah komunitas non-profit berisi volunteers yang memiliki misi untuk meningkatkan awareness mengenai veganism yang manfaatnya untuk kesehatan dan lingkungan, serta mendukung dan menginspirasi orang-orang untuk mencoba dan menjalankan vegan lifestyle. Sebelumnya terima kasih kesempatannya buat teman-teman untuk Vegan Squad bisa hadir di sini hari ini untuk membawakan seminar vegan bertema Hidup Sehat, Bumi Selamat sebagai pembekalan untuk mengawali hari pertama P5 teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita undang Bapak Morlen Simbolon selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Paulus untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Morlen Simbolon kami persilakan. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari komunitas vegan. Selamat pagi suster. Kesempatan yang sangat baik ini kolaborasi
yang nyata antara pihak sekolah, orang tua, ataupun pihak-pihak yang concern dengan pendidikan dan keselamatan bumi serta pola hidup sehat untuk kita semua. Kami dengan senang hati atas kerelaan Bapak dan Ibu untuk membantu kami memberikan pendampingan atau pemahaman atau memperluas wawasan kami, terlebih anak kita ini, generasi muda ini, sehingga betul-betul anak muda ini menjadi penerus dan harapan untuk menyelamatkan hidup dan menyelamatkan dunia. Setuju? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Wah, semua setuju. Tangan kita semua. Ya, adik-adik semua, ini kesempatan yang spesial yang tidak mudah kita dapatkan. Ini betul-betul kebaikan hati dari Bapak Ibu komunitas vegan di sini untuk membantu kita. Untuk itu kami memesan dan mengulangi apa yang sudah biasa kami katakan. Belajar dimulai dari mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sudah berkali-kali kami ulangi. Belajar itu dimulai dari mendengarkan sebaik-baiknya. Yang kedua, membuka hati. Yang ketiga, mau melibatkan diri secara produktif. Amin. Amin. Ya, kalaupun ragu-ragu mengaminkan, tapi kami tidak ragu untuk menegaskan ini. Ya, harus membuka diri, melibatkan diri untuk semua proses. Oleh sebab itu, kami berpesan, kalau bapak-bapak ibu nanti mengajak kita semua untuk ikut andil, ikut terlibat, kontribusi, silakan dengan sepenuh hati. Ya, ini konteksnya belajar. Salah dikit nggak apa-apa, asal mau berubah. Setuju? Baik, itu saja yang kami pesankan. Terima kasih kepada komunitas vegan yang berkenan membantu kami pada kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Sibolon. Nah, the individual of the world depends on me. What should I do? Jadi kan ini cocok nih, karena kan masalah masa depan dunia kita, terutama kalau kita pakai Indonesia. Kalian akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, dan masa depan dunia ada di tangan kita semua, termasuk kalian juga. Nah, untuk membahas tentang pemanasan global, kita harus tahu dulu dasarnya sebenarnya. Dan harusnya teman-teman di sini sudah tahu dong dasarnya. Makanya tahu kan? Karbon dioksida, metana, hidrogen oksida. Jadi nggak hanya CO2 saja. Jadi ada metana, ada juga hidrogen oksida yang membentuk gas rumah kaca. Jadi ketika panas matahari menuju bumi di nomor 1, itu sebagian panas akan dipantulkan ke luar angkasa. Namun sebagian akan masuk ke dalam bumi kita, ke daratan, oleh daratan kita dipantulkan panasnya ke angkasa. Nah, sebagian ada di luar angkasa, namun sebagian besar terperangkap di bumi kita. Kondisi seperti ini yang menyebabkan dunia kita itu hangat dan layak di bumi. Tanpa adanya efek rumah kaca, pada malam hari akan dingin sekali, bisa minus 100 derajat Celcius. Dan pada saat siang hari bisa panas sekali, bisa 100 derajat Celcius lebih. Jadi efek rumah kaca pada kondisi normal itu berfungsi untuk kelangsungan hidup umat manusia. Iya, 9 dari 10 bencana alam terburuk di dunia diakibatkan oleh pemanasan global ataupun perubahan iklim. Itu data dari PBB. Berarti dengan kata lain, 90% bencana alam terburuk karena perubahan iklim, dan itu karena ulah manusia. Pemanasan global akan diprediksi akan naik sampai 1,5 derajat Celcius. Ini sangat penting karena ketika di atas 1,5 derajat Celcius peningkatannya, dunia kita akan sangat berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita masih nyaman, kita masih mungkin bencana masih jarang-jarang. Ketika sudah 1,5 derajat ke atas, bencana menjadi hal yang sangat biasa. Banjir, badai, panas, hujan es, angin puting beliung akan menjadi hal yang sangat biasa di dunia kita di 1,5 derajat ke atas. Seperti itu. Dan ketika mencapai titik 3 derajat Celcius disebut dengan titik tanpa balik. Kenapa disebut titik tanpa balik? Artinya adalah ketika kita mencapai 3 derajat Celcius, kita tidak lagi bisa menyelamatkan diri kita. Jadi akan sangat cepat
juga 6 derajat Celcius dan akan jadi pemusnahan massal. Ini tadi saya bahas. Nah, jadi setiap peningkatan derajat demi derajat dari 1, 2, 3 sampai dengan 6 derajat Celcius itu ada dampaknya bagi dunia kita. Nah, ini tadi ilustrasi bencana bila dunia kita meningkat dari 1 hingga 5 derajat Celcius. Bila bertambah 1 derajat Celcius, California terbakar. 2.000 hektar lahan kebakaran. 2.000 pulau di Indonesia saat ini sudah mulai tenggelam. Hujan es semakin sering terjadi dan biasanya dibarengi dengan angin puting beliung. Angin puting beliung menjadi bencana alam terbesar kedua di Indonesia setelah banjir. Kecepatan anginnya sekitar 50 km/jam. Bila bertambah 3 derajat Celcius, kutub utara akan mencair seluruhnya dan akan menaikkan level permukaan laut dunia sampai dengan 12 meter. Hutan Amazon akan terbakar seluruhnya dan akan menaikkan suhu temperatur rata-rata dunia menjadi 4 derajat Celcius. Kekeringan akan terjadi di Indonesia lebih parah dari Maret 2024. Kita akan mengalami krisis pangan yang lebih besar dari krisis beras kemarin. Indonesia, New Zealand, dan juga Australia akan mengalami krisis pangan. New York akan tenggelam, Jakarta akan tenggelam, Bangladesh akan tenggelam, London akan tenggelam, Arsenal, Tottenham Hotspur tenggelam, Florida tenggelam. Bila bertambah 5 derajat Celcius, kutub selatan akan mencair seluruhnya dan akan menaikkan level permukaan laut dunia sampai dengan 75 meter. Pengungsi iklim kita akan berbondong-bondong pindah ke tempat yang lebih tinggi dan akan terjadi kerusuhan di seluruh dunia karena kebutuhan air, makanan, dan juga tempat tinggal. Dan bagaimana bila bertambah dengan 6 derajat Celcius? Ini es yang diambil dari sampel dari kutub utara. Kenapa bisa dibakar? Karena di dalamnya ada gas metana, atau dia disebut metan hydrate atau metana kutub di dasar laut kutub utara. Nah, ini Dr. Cathy Walker yang biologi. Jadi dia melakukan penelitian di kutub utara dan diprediksi ada sekitar 950 miliar ton gas metana hidrat di dasar laut kutub utara. Nah, ini menarik di video ini. Ketika pemanasan global meningkat, es yang tadinya membeku mencair seluruhnya, dan metana yang tadinya membeku mencair dan terlepas ke udara. Dan apa jadinya kalau 400 miliar ton gas metana tersebut meledak ke seluruh dunia? Dan itu setara dengan meledakan 10.000 kali nuklir dunia. Dan ini ilustrasi satu bom nuklir. 400 miliar ton itu setara ini dikali 10.000 kalinya. Dan ini adalah dampak paling serius dari pemanasan global. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan pemanasan global? 51% pemanasan global dari industri peternakan hewan. Besar sekali. Berarti 50% berarti penyebab utama. Lanjut lagi. Jadi deforestasi di dunia 75%-nya itu untuk industri peternakan hewan. Padahal selama ini kita kalau ngomongin masalah pohon, hutan ditebang, kita ngomongin apa? Paperless. Jangan pakai kertas banyak-banyak, jangan pakai kayu banyak-banyak. Namun 75% kita ditebang itu untuk industri peternakan hewan. Nah, ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2006 sampai dengan 2019, itu laporannya makin meningkat angkanya, bukan menurun. Dari 18% atau 20%, bahkan sampai ada yang menyebutkan 60% pemanasan global disebabkan dari industri peternakan hewan. Jadi semua hewan yang kalian makan itu berasal dari peternakan hewan, dan semua hewan ternak ini menghasilkan kotoran, pupnya, ya. Nah, ini kotoran hewan mengandung gas metana yang setara dengan 100 kali CO2 dalam pemanasan dunia, dan juga
peroksida yang setara dengan 296 kalinya CO2. Ketika permintaan akan daging meningkat, maka peternakan hewan akan meningkat, maka kotorannya akan meningkat, maka gas-gas rumah kaca seperti metana dan juga nitrogen juga akan meningkat, lalu pemanasan global akan meningkat. Jadi dari sangka-sangka ya, dari satu potong daging yang ada di piring kita itu akan berdampak besar terhadap dunia kita. Dan sebaliknya, kalau kita menghentikan konsumsi daging di piring kita, itu akan berdampak besar terhadap dunia kita secara luas. Tanpa capek-capek kita melakukan aktivitas yang lain sebenarnya. Jadi, dari sisi penggundulan hutan, 70-90% penggundulan hutan Amazon itu berhubungan dengan industri peternakan hewan. Berdasarkan data dari FAO dan juga laporan dari Bank Dunia. Dan bagaimana dengan hutan kita Indonesia? Sama masih. Laporan dari Greenpeace penambahan hutan di Indonesia masih juga terkait dengan industri susu di Selandia Baru. Memang sebagian besar digunakan untuk kelapa sawit, namun sebagiannya lagi digunakan untuk pakan ternak di Selandia Baru. Jadi saat ini hutan kita bakar bukan karena kecenderungannya, bukan karena kita butuh kayunya, namun kecenderungannya karena kita butuh lahannya, karena kita kekurangan lahan di dunia ini. Maka kita menebang pohon, menebang hutan seperti itu. Dan peternakan hewan membutuhkan lahan yang sangat besar. Kedelai dunia, soy consumption 74% untuk peternakan hewan, manusia hanya 26%. Seperti itu. Lalu dalam menghasilkan sekitar 1 kilogram daging sapi membutuhkan sekitar 1.200 galon air. Di penelitian lain disebutkan itu setara dengan 20.000 liter air. Dan berarti setara dengan 1 tangki besar yang kita katakan tadi itu yang air tangki itu, dan setara dengan air mandi per orang selama 6 bulan. Dari 77% lahan pertanian di dunia, peternakan hewan hanya menyumbang 18% global kalori dan hanya menyumbang 37% protein dunia. Sedangkan lahan yang digunakan untuk makanan-makanan vegan hanya menggunakan 23% lahan dunia dan menyumbang 83% global kalori dan menyumbang 63% protein global. Sampah plastik seperti sedotan hanya menyumbang 0,01% sampah plastik di lautan. Dan lebih dari 50% sampah plastik di lautan adalah jalan ikan untuk menangkap ikan. Jadi dibuang begitu saja di lautan. Dan diprediksi tahun 2048 ikan akan punah dari lautan di seluruh dunia. Dan ikan akan tetap punah dari lautan meskipun kita tidak menggunakan plastik sama sekali. Namun ikan akan pulih bila kita tidak mengkonsumsi ikan pada saat sekarang ini, karena dia butuh regenerasi. Jadi penangkapannya terlalu besar-besaran saat ini. Jadi kebanyakan dia ditangkapnya dibandingkan kemampuan dia untuk regenerasi. Nah, jadi saya ingin menerangkan bahwa sekarang itu dari Kementerian Kesehatan, jadi ada juga isi diriku. Jadi bukannya pasar masuk bola lagi, tapi sudah diganti dengan isi diriku. Yang isinya itu sepertiga adalah sayuran, sepertiga lagi makanan pokok. Nah, jadi sayuran sepertiga atau 33%, makanan pokok juga sepertiga atau 33%. Nah, sepertiga lagi itu dibagi dua. Jadi 1/6 buah-buahan, 1/6 itu protein. Protein lagi dibagi dua. 1/12 itu protein nabati, 1/12 lagi protein hewani. Jadi dari pemerintah kita aja, dari Kementerian Kesehatan sudah diajukan agar isi piring kita itu kira-kira hampir 90% itu dari nabati. Itu adalah agar kita ya sehat kayak begitu, ya kayak begitu. Jadi 8% hanya protein hewani kayak begitu. Oke. Maxwell. Oke, Maxwell. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Maxwell. Oke, Maxwell, apa nih pertanyaannya? Ya,
2006 vegan. 2006 berarti 15 tahun yang lalu. Berarti waktu itu saya masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 atau SMA ya, saya lupa. Nah, awal saya vegetarian dulu, tapi telur sudah tidak. Lalu 1 tahun kemudian saya jadi vegan tahun 2006. Pokoknya antara SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya itu. Jadi waktu masa-masa seperti kalian. Wow, keren banget Kak Yogen. Berarti udah 18 tahunan ya Kak Yogen ya? 18 tahunan. Wah, tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Apa alasan Anda menjadi vegan? Oke, semuanya tepuk tangan dong untuk Ferry. Oke. Nah, alasannya apa nih untuk menjadi vegan dimulai dari Kak Yogen nih? Kalau saya kan zaman dulu 2006 itu belum ada betul-betul lingkungan ya, waktu zaman dulu ya. Jadi baru masalah tentang ethical dan kesehatan dan juga spiritual pada zaman dulu. Kalau saya lebih ke ethical. Jadi saya mulai tahu kalau hewan itu juga memiliki sensor saraf seperti kita. Namun kalau sekarang ditanya kenapa saya vegan, jawabannya kenapa aku nggak vegan? Karena sekarang segala alasan apapun itu mendukung ke arah vegan. Dari ethical yang tadi, dari kesehatan semua jurnal sudah mengarahkan ke arah plant-based saat ini. Lalu yang ketiga yang sekarang ini yang saya bahas adalah tentang lingkungan. Bagaimana bencana akan terjadi bila kita tidak mengubah pola makan kita. Jadi lebih kalau saat ini adalah kenapa kita nggak vegan sekarang pertanyaannya seperti itu. 8B ya, oke. Dari siapa namanya sih? Christian. Oke, dari Christian. Apa nih pertanyaannya? Kan kita kan sekarang kan ada teknologi daging plant-based kan. Nah, daging plant-based itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Apa dari tepung atau bahan apa gitu? Oke, keren banget teman-teman. Tepuk tangan buat Christian. Pertanyaannya bagus banget ya pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya dari plant-based dibuat dari apa? Iya, berarti itu riset ini ya. Dari namanya siapa? Christian. Iya, jadi macam-macam. Karena macam-macam. Jadi eranya sekarang tuh lebih nikmat ya dibandingkan eranya kami ini yang 15 tahun yang lalu mengubah pola makan kita. Jadi pada zaman dahulu kita hanya makan sayur-sayuran, tahu tempe, nasi campur, Chinese food itu udah mewah di zaman kita gitu. Namun sekarang kamu aja yang belum vegan sudah tahu daging plant-based seperti itu. Nah, terbuat dari apa macam-macam. Ada yang benar-benar nabati, yang kayak olahan-olahan biasa kayak kita masak biasa dari nabati, jamur dan kawan-kawan. Namun yang tadi Bill Gates tahu kan? Nah, Bill Gates itu menginvestasikan uangnya ke Beyond Meat, mereknya Beyond Meat. Jadi dia membuat daging yang terbuat dari nabati tapi memiliki juicy darah seperti daging. Dia membuat sintetis darah baru, unsur kimia baru, namun terbuat dari kacang kedelai atau terbuat dari nabati. Nah, kalau itu dia lab proses. Namun umumnya sih kebanyakan masih yang kayak olahan-olahan biasa, yang campur tepung, dicampur dari kawan-kawan. Jadi ada yang gluten, ada yang kedelai, ada yang campur biasa, kombinasi tiga itu. Nah, kalau yang high tech seperti Bill Gates itu udah susah dilawan. Nah, namun rasanya katanya mirip sekali dengan daging asli. Ketika digigit itu nggak ada yang bisa bedain. Cuman karena dia penemuan baru ya, dan itu harganya masih lebih mahal dari daging. Sayangnya itu. Cuman kalau untuk yang umum sekarang, bahkan keju pun sekarang sudah ada yang vegan. Sudah mulai available di supermarket juga. Jadi sekarang tuh eranya yang sangat dipermudah. Mau makan apa aja kalian udah tinggal cari di Google, search vegan. Seperti itu. Bahan tadi dari jamur, tepung, dan kacang kedelai. Biasanya kombinasi itu sih. Tergantung pabrikan masing-masing. Biasanya antara kombinasi itu biasanya seperti itu. Daryl ya, oke Daryl pertanyaannya. Bagaimana cara mulai jadi seorang vegan? Bagaimana cara mulai jadi seorang vegan? Habis ini ikut ya berarti ya challenge-nya ya Daryl. Oke, caranya mulai jadi seorang vegan
jadi benar tertarik nih. Nanti kita kan ada 7 Days Vegan Challenge, harus ikut ya. Nah, kalau saya paling gampang itu dilihat tujuan utamanya apa. Kalau tujuan utamanya kita ingat tujuan kita itu untuk apa, itu lebih mudah sebenarnya. Itu pertama tujuan. Kedua adalah membangun komunitas. Jadi sekarang ini eranya di mana vegan. Sempat waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu di daerah Jakarta Selatan itu berkembang sekali plant-based food tanpa faktanya tanpa tersebar besar, tapi tiba-tiba orang berubah jadi plant-based dengan sendirinya karena faktor tren. Jadi pada saat itu tiba-tiba tren vegan itu muncul karena influencer pada mulai mencoba menjadi vegan. Jadi komunitas atau tren itu sangat penting. Jadi contoh kalau misalnya kalian kamu vegan, ajak teman-teman sekalian untuk membangun komunitas menjadi vegan juga. Itu kan lebih mudah. Atau kalau boleh juga riset lebih lanjut biasanya. Jadi setelah misalnya kamu tertariknya sekarang karena lingkungan nih, kamu riset lagi, memperdalam ilmu lingkungannya itu, atau dari sisi yang lain. Dan, oh ternyata vegan itu dari sisi kesehatan luar biasa sekali loh. Kalau kamu senangnya ke arah olahraga atau sport, itu boleh nonton Game Changer, itu rekomend banget di Netflix. Itu jadi benar-benar menampilkan atlet dunia yang saat ini masih main, pemain Manchester City, pemain rugby dan kawan-kawan. Itu di challenge 7 hari jadi vegan. Dan semuanya dicek, semuanya cek labnya sampai tes performa atletnya dia, semua hasilnya yang plant-based jauh lebih meningkat. Seperti itu. Dan itu Game Changer itu banyak mengubah teman-teman umum yang dengan mudah menjadi vegan. Itu dia. Dan kalau dari saya sih tergantung masing-masing. Kalau yang pernahnya di ethical itu coba nonton salah satu atau 2 film dokumenter dari mana daging yang kalian makan berasal. Jadi selama ini kan kita mungkin nanti Mas Andi saya kasih split sedikit aja biar kalian tahu. Biasanya kita cuma tahunya enaknya daging steak, enaknya daging ayam, enaknya daging apa sih namanya, bahkan kayak contoh iklan minyak goreng mungkin kalian pernah lihat yang ikannya dengan sukarela loncat dari air ke kuali panas. Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya. Mungkin dulu zaman saya ada. Jadi iklannya itu si ikan dengan sukarela loncat dari akuarium dia masuk ke kuali panas. Jadi iklan itu selalu menampilkan hewan itu senang dimakan kita. Tapi kenyataannya hewan itu tidak senang kita makan. Karena dia punya sensor saraf yang menyerupai manusia. Itu dia. Nanti saya tampilkan sedikit ya. Pas saya ini kayak gitu. Paling memperkuat tujuannya, cari data, lalu bangun komunitas. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kamu cari komunitas. Jadi kamu bisa cari-cari kayak ada vegan squad, ada juga olahraga juga. Kita sebutnya vegan atlet, bukan real atlet. Itu kita juga ada olahraga juga di sana. Atau juga kita ada juga trip jalan-jalan juga kita punya. Oke, bangun komunitas atau cari komunitas itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Kalau lebih seperti itu sih. Menjadi seorang vegan itu mudah atau tidak? Menjadi seorang vegan mudah atau tidak? Ini thank you lovely pertanyaannya. From lovely people. Iya, namanya sudah lovely. Kalau tinggal ibunya. Iya. Kalau zaman sekarang jauh lebih mudah ya. Kalau saya kan hidup di dua generasi zaman, apalagi Dr. Agus ini 3 generasi ya, dari tahun 90-an, 2000 sampai 2020 ya. Kalau saya kan di 2 generasi. Nah, di generasi saya awal-awal vegan itu hanya makan nasi campur. Nasi campur itu kayak warung, tapi tetap vegan. Itu makanya saya bilang paling fancy makannya itu Chinese restoran yang ide-ide ya. Nah, kalau sekarang ada, kamu sukanya makan apa? Jenisnya. Chinese, kalau Chinese nggak apa-apa kan? Chinese itu hampir semua Chinese food restoran bisa dibuat vegan. Yes, makanan Korea udah ada. Jadi kalau Korea si
juga ada, kita nyebut merek kalau teman-teman seperjuangan juga. Burger itu banyak. Lalu kalau Western ada vegan. Lalu kalau internasional itu ada Lavingan Tanjung Duren, Lavingan Yobi, Lavingan Jatinegara. Lalu kalau mau makanan Jepang itu ada Kin Suya Divi. Nah, ini Sunter ya. Nasi campur apa? Nasi campur vegan ada di Satu Dunia Satu Cinta. Oh iya, betul. Lalu Sunter Lemin. Makanan India itu kaya lemak. Lalu yang makanan yang dekat sini yang makan Bangkok veggie. Ya, dekat sini ada Bangkok veggie, itu juga makanan vegetarian dekat sini. Ya, jadi relatif lebih gampang. Terutama di eranya GoFood, GrabFood, Jobifood itu mudah sekali. Tinggal kalau di daerah kota tinggal cari search vegan atau vegetarian itu muncul semua di radius 25 km. Seperti itu mudah banget sebenarnya. Dan sekarang restoran pun yang nggak menyediakan vegan, di request vegan pun masih bisa. Kebetulan saya kan baru habis dari Jawa Tengah ke tempat yang kotanya itu kota kecil yang nggak terbiasa dengan vegan. Ke hotelnya dia masih bisa menyediakan sayur, nasi goreng vegetarian. Seperti itu masih bisa. Jadi orang udah mulai familiar dibandingkan 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang tuh istilah vegan vegetarian plant based itu udah orang lebih familiar. Oke, jadi kalau dari kayu kan gampang atau enggak jadi vegan? Gampang. Dan gampang. Atau lagi ingat, buah itu vegan. Buah itu harus diingat, buah itu vegan. Sayur juga. Jadi kadang orang misalnya ada nanya nih, Kak, saya kalau masuk ke luar kota nih, di tengah-tengah saya nggak bisa makan. Ya pasti biasanya Indonesia ketoprak gado-gado itu ada, atau tukang buah ada biasanya, atau warteg bisa di request. Kalau misalnya tinggal ambil sayur-sayuran aja seperti itu. Kalau tahap awal nggak masalah sih. Kalau saya kan agak strict, saya nggak mau campur gitu kan. Nah tapi kalau emang kalian di awal kan yang penting makan sayurnya tanpa dagingnya aja dulu. Seperti itu. Jadi kayak warteg di semua tempat itu ada, tinggal ambil sayurnya. Kalau ditanya kamu kenapa kamu makan daging? Karena saya vegan. Sebenarnya sering orang request seperti itu, lama-lama menunya muncul. Itu terjadi di salah satu restoran, 2 restoran di saya datangi. Pertama, Kin Suya itu sebelumnya masih vegetarian. Setelah kita request dan seminarkan, itu berubah jadi vegan. Lalu yang satu tempat restoran India di Tangerang, kita awalnya menu vegetarian sedikit, tapi kebetulan saya suka dan teman-teman banyak yang suka ke sana. Akhirnya menu vegetarian banyak yang ditaruh di alam-alam sama dia. Seperti itu. Jadi supply and demand itu sangat penting. Kita permintaan, kita punya peranan dalam hal permintaan itu penting sekali. Seperti itu. Oke, thank you Kak Yoga untuk jawabannya. Nah teman-teman, aku dengar sedikit dari Pak Arif. Katanya teman-teman di akhir minggu ini bakal demo masak, teman-teman masak vegan, makanan vegan untuk dijual ya. Benar ya teman-teman ya? Jadi teman-teman udah tahu belum makanan vegan itu apa? Soalnya aku dengar curhatan sedikit, ada yang masih nanya, keju boleh nggak Kak? Keju vegan boleh. Keju vegan boleh. Keju vegan boleh. Oke, ada curhatan keju boleh nggak? Katanya susu kental manis ya Pak ya? Susu kental manis boleh nggak? Kalau nggak nanti nggak enak gitu. Boleh tolong dijelasin sedikit nih Kak Yoga, Dr. Agustin, vegan yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Jadi nanti teman-teman waktu bikin menu makanannya itu tepat dan nggak salah gitu, sesuai dengan materi kurikulumnya ya. Oke. Iya, yang paling gampang, yang paling mungkin itu menjawabnya dari fisik. Apa perbedaan fisik orang vegan dan orang tidak vegan? Itu kelihatan kalau ke supermarket. Kalau ke supermarket, kalau orang makan daging cuma lihat suka, ambil masukin. Kalau orang vegan buka jadi bepom, dibacain dulu, diperhatiin yang kecil-kecil gitu kan. Ada emangnya itu kelihatan banget tuh seorang vegan yang tidak vegan tuh, atau seorang yang alergi itu seperti itu. Nah, gampangnya adalah kalau judulnya hewan itu udah mungkin bisa. Jadi kalau susu dari hewan, telur dari hewan, susu kental manis hewan, seperti itu. Jadi sebenarnya susu kental manis
gula doang ya. Gula rasa susu lah sebenarnya dalam mesin. Jadi lebih baik kan cari sirup coklat aja sekalian. Kalau misalnya mau susu kental warna coklat, ya sirup coklat aja sekalian. Sirup coklat tuh banyak yang vegan. Kayak Hershey, lalu dulu Mariza, tapi Mariza sekarang udah gak ada yang coklat ya, lagi hilang dari peredaran. Tinggal baca aja. Lalu Creamer Nabati, nah ini menarik sekaligus mengesalkan sebenarnya. Jadi di Indonesia Creamer Nabati atau non dairy creamer itu tidak vegan. Meskipun namanya Creamer Nabati, meskipun namanya non dairy creamer. Kenapa nggak vegan? Karena pengertian non dairy creamernya di Indonesia adalah lemaknya saja. Jadi creamer yang menggunakan lemak nabati, tapi nggak 100% nabati. Dia masih ada protein kasein. Kasein itu dari susu sapi. Seperti itu. Dan hanya belum ada. Kalau yang tersedia di pasaran nggak ada. Jadi paling kita ganti susu oat aja, susu oat lebih gurih. Teman-teman, kita bakal lanjut ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi kuis, teman-teman. Teman-teman tadi udah banyak yang nyimak banget ya. Udah kita hari ini. Oke, selanjutnya langsung aja bisa diberikan hadiahnya untuk ketiga juara kita hari ini. Oke, untuk juara satunya dari sebelah sini dulu. Juara satunya, oke, dari Kak Yogan. Ya, oke, selamat juara satu kita. Oke, juara duanya. Oke, ini teman-teman sayang juga ya, apa-apa lain kali masih ada kesempatan lagi. Ini bisa dikasih lihat apa isinya coba. Boleh dikasih lihat dong teman-teman biar bikin dealer yang lain. Kurang lebih isinya apa? Kasih lihat. Oke, ada mie goreng, ada snack vegan yang lain, ada snack, ada kerupuk, ada oats. Oke, ada Oreo. Oke, nah tunggu, tapi juara tiga kita kasih dulu. Oke, juara tiganya kita kasih. Selamat. Oke, isinya ada snack vegan ya, yang kalian bisa cari di Indomaret. Oke, kita foto dulu dong sama pembicara bareng-bareng. Kita foto apa pemenangnya? Oke, boleh di sini boleh. Oke, pepet lagi. Iya. Baik. Apa yang terjadi kalau semua orang di bumi jadi vegan? Jam karbon. Ya, betul, itu efek positif. Tetapi ada dampak negatifnya. Betul, hewannya overpopulasi. Ya, terutama hewan apa? Sapi, ya, ayam, kambing, ya, semua overpopulasi. Ya, memang perlu ada keseimbangan antara apa namanya hewan dengan manusia dengan antar lingkungan hidup supaya tidak terjadi nanti
satunya over ya. Manusianya over juga nggak bagus ya, padat banget bumi kita ya, bumi kita tuh terbatas. Nah, kalau hewannya over juga nggak bagus juga ya, jadi harus seimbang semuanya. Nah, keseimbangan itulah yang kita perlukan ya. Lanjut. Nah, yang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bahan pangan sehat. Bahan pangan sehat itu kita konsepkan saja, kita bagi menjadi 3: buah, sayur, dan biji-bijian. Buah, sayur, dan biji-bijian. Biji-bijian itu terdiri dari 2, serealia dan kacang-kacangan. Pancasila, rumah
untuk semua, puji namanya, untuk semua, cinta sesama, untuk semua, warna menyatu, untuk semua, bersambung rasa, untuk semua, saling membagi, pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesiaku. Oh, Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya, untuk semua,
menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sally. Nama saya Kalista. Nama saya Rainer. Nama saya Nindra. Nama saya Nana. Alasan membuat spring roll. Alasannya adalah pakaian ini mudah dibuat dan mengandung kandungan gizi yang penting bagi kesehatan tubuh. Spring roll juga dapat disajikan sebagai makanan ringan, rendah kalori dan cocok untuk menu yang sehat. Selain itu, spring roll juga makanan yang lezat untuk dimakan dan kaya kandungan gizi yang terdapat dalam sayuran berupa karbohidrat, air, kalsium, magnesium, serat, dan vitamin. Nah, kandungan gizi yang ada di spring roll buah berupa vitamin, antioksidan, karbohidrat, serat, dan air. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baju spring roll adalah jagung, simur, wortel, rice paper, dan tupai. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat spring roll adalah apel, kiwi, strawberry, mangga, dan rice paper. Alat-alat yang digunakan untuk membuat spring roll adalah kompor, panci, kain lap, sarung tangan, saringan, pisau, cardboard, baskom, parutan, dan packaging. Langkah-langkah membuat spring roll. Yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Siapkan rice paper dan juga sayuran dan atau buah-buahan. 2. Persiapkan isian. Rebus sayuran atau buah-buahannya, lalu potong hingga tipis dan panjang. 3. Bungkus isian. Rendam kulit spring roll selama 7-8 detik. Lalu letakkan isian di tengah kulit spring roll, lalu gulung, lalu lipat bagian samping, lalu gulung dengan rapat. 4. Sajikan. Hidangkan dengan saus pilihan. Yang terakhir, cara penyajian dan pengemasan. Penyajian: iris sayuran, wortel, jagung, timun, selada. 2. Letakkan isi di rice paper, lipat bawah, samping, lalu gulung. 3. Siapkan piring roll tersebut dengan saus. Pengemasannya: 1. Masukkan spring roll ke dalam kemasan yang sudah disediakan. 2. Taruh tempat dipping sauce di tempat yang sudah disediakan. Sekian dari presentasi kami. Teman-teman, hari ini saya dan kelompok mempresentasikan tentang suatu kata. Nama saya Jenny. Nama saya Victoria. Nama saya Gaston. Nama saya Diana. Nama saya Dero. Alasan kami memilih produk Mango Smoothie Bowl karena produk ini menarik, sehat, dan mayoritas warga Santa Paulus suka dengan buah mangga. Bahan-bahannya yang kita perlukan adalah air kelapa, pisang, mangga, susu outside, granola, dan strawberry. Alat-alat yang digunakan untuk membuat Mango Smoothie Bowl adalah blender, gelas takaran, timbangan, dan ice cooler. Langkah-langkah membuat smoothie mangga pisang. Mangga 100 gram, pisang setengah, susu outside 200 ml untuk 3 cup. Langkah membuat susu smoothie mangga air kelapa. Pertama, mangga 200 gram tambah 170 air kelapa, setengah pisang, dan dimasukkan ke blender dan di blender untuk 3 cup. Kandungan gizi dalam Mango Smoothie Bowl: pisang, ada protein, vitamin C, zat besi, vitamin B6, magnesium, dan kalsium. Dalam mangga, protein, vitamin C, zat besi, vitamin B6, magnesium, dan kalsium. Air kelapa mengandung potassium, sodium, elektrolytik,
kalsium, vitamin C, dan mengandung kalori aja. Susu online mengandung gula, serat makan, protein, dan garam. Granola coklat mengandung fosfor, magnesium, dan besi, vitamin, kalsium, vitamin B, vitamin B kompleks, dan vitamin E. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Penyajian apa Bu? Cara penyajian menyiapkan alat dan bahan, menuangkan smoothies ke cup, tambahkan topping secukupnya, taruh sendoknya, dan pakai tutupnya, kasih thank you stikernya, dan kasih koran custom pembelinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Tadi langkah-langkahnya maksudnya apa? Ya itu bahannya. Bahan maksudnya bahan yang langkah-langkah pada beda. Cara gimana? Ya. Langkah-langkahnya taruh mangga ke blender, mangganya 200 gram, masukkan air kelapanya 170 ml, masukkan pisang setengahnya dan di blender. Setelah taruh ke cupnya. Jadi dia nggak ada kopi. Ada yang mau nanya lagi? Kopinya itu terakhir. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan mempromosikan jualan kami, yaitu Jasume. Sebelum mulai, perkenalkan saya Terry, saya Audrey, saya Natali, Saya Kenneth. Saya Ridwan. Saya Jason. Bahan-bahannya ada jagung, susu oat, mentega vegan, garam, dan gula. Untuk alat-alat yang digunakan, pertama kita memiliki laci, sendok, piring, tempat jagung, tempat rebusan, kompor, dan sutil. Untuk cara membuat jasume ini, pertama, rebus jagung sampai matang. Kedua, pindahkan jagung ke piring. 3. Pisahkan jagung dengan batang jagung. 4. Pindahkan jagung ke dalam panci. 5. Masukkan mentega. 6. Aduk jagung dengan mentega di dalam api sedang sampai teraduk rata. 7. Masukkan susu oat, gula, dan garam. 8. Aduk sampai rata. 9. Pindahkan ke tempat jagung dan 10 jagung siap disajikan. Alasan memilih Jasume sebagai jualan kami karena jasuke sendiri banyak dikenal oleh banyak orang. Bahan baku pembuatan jasuke murah, jasuke mudah dicari dan murah. Jasuke sendiri memiliki banyak kandungan gizi. Kami modifikasi jasuke menjadi jasume menggunakan oat, susu oat, dan mentega. Cara penyajian jasume adalah dengan menggunakan tap jagung kertas yang ditutup kemudian disolatif agar tidak tumpah. Dalam jasume. Yang pertama tuh outside itu mengandung fosfor, kalsium, kalium yang baik untuk menjaga massa tulang, yaitu mencegah tulang yang mudah keropos dan osteoporosis. Menteganya mengandung vitamin A dan D yang baik untuk tubuh, dan jagungnya mengandung nutrisi seperti serat, protein, mineral, karbohidrat, dan protein. Jagung juga mengandung antioksidan, probiotik, dan lain-lain. Alasan kami memilih gambar ini untuk disajikan dalam komik kami karena bumi ini merupakan gambar untuk melambangkan
pemanasan global dengan cara kita membuat makanan yang tidak menggunakan daging dan hal-hal lain yang dapat membuat bumi semakin rusak. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Selamat siang Pak Arif, Pak Gito, dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami, hasil voting tentang makanan yang akan kami jual. Makanan yang kami pilih adalah mango chia pudding. Mango chia pudding adalah makanan mangga yang dicampur dengan susu oat dan juga chia pudding. Alasan kami memilih makanan ini karena bahan-bahannya yang mudah, yaitu hanya menggunakan mangga, susu oat, dan juga biji chia. Makanan ini juga sangat mudah untuk dibuat, bahan-bahan yang murah dan juga rasanya enak. Di mangga pudding chia ini memiliki 3 bahan utama, yaitu mangga, susu oat, dan chia seed. Di mangga ada karbohidrat, serat, protein, vitamin C, vitamin A, folat, dan kalium. Dan di chia seed ada karbohidrat, serat, protein, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan zinc. Dan di susu oat ada karbohidrat, serat, protein, kalsium, vitamin B, dan zat besi juga. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama mangga, susu oat, gula, dan air, dan chia seed. Alat-alat yang dibutuhkan adalah blender, pisau, nampan, mangkok, dan sendok. Langkah-langkah membuat mango chia pudding yaitu 1. Siapkan mangkuk dan bahan-bahan lainnya. Dalam mangkuk atau toples campurkan 2,5 sendok makan chia seed dengan 200 ml susu oat. 2. Aduk hingga semua chia seed tercampur merata. 3. Tambahkan 1 sendok makan gula, lalu aduk hingga gula larut. 4. Tutup wadah dan masukkan ke kulkas selama 4 jam lebih atau semalaman. Chia seed akan menyerap dan membentuk puding. 5. Blender sebagian potong mangga sehingga halus. 6. Tuang setengah dari puding chia ke dalam gelas wadah. Tuang mangga lalu tutup dengan puding sisa chia di atasnya. 7. Tambahkan potongan mangga yang tersisa sebagai topping. Cara penyajian dan pengemasannya. Cara penyajiannya kami menggunakan wadah plastik. Lalu kami menggunakan topping seperti mangga. Lalu kami menyajikannya dalam kondisi dingin. Cara pengemasannya, kami menggunakan mangkok plastik yang dapat ditutupi agar tidak tumpah. Lalu menambahkan sendok agar dapat dikonsumsi. Lalu disajikan dalam kondisi dingin. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Itu kan tadi langkah-langkah digunakan kalau ada mangga tersisa jadi topping. Kalau mangga nggak bisa, berarti nanti nggak ada toppingnya. Kemungkinan sih ada sisanya karena kita ada mangga yang lebih, jadi mungkin. Tapi itu kan kalau kemungkinan bisa aja nggak akan berjalan seperti itu. Harusnya sih udah, karena kita udah beli mangga lebih. Jadi pasti ada sisa. Iya. Karena kita pasti beli lagi kalau misalnya ada. Iya. Ada lagi? Selamat siang Pak Arif, Pak Gito, dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil coding kami. Perkenalkan, nama saya Kinan. Saya Christian. Alasan kami membuat mango sticky rice karena 1. Memiliki kombinasi rasa manis dan gurih yang lezat dari buah mangga dan ketan. 2. Mudah dibuat dengan bahan sederhana. 3. Memiliki tekstur yang unik dan memuaskan. 4. Mengandung nilai gizi yang banyak seperti karbohidrat dari ketan, vitamin dari mangga, lemak
lemak sehat dari santan yang tidak hanya lezat tetapi juga bernutrisi. Alasan kami membuat fruit skewer. Mudah untuk disiapkan dan praktis. Tampilan menarik, lebih sehat dari cemilan lain. Memiliki banyak kombinasi rasa, tidak memerlukan biaya mahal. Cara penyajian dan pengemasan dari mango sticky rice. Kami menyajikan mango sticky rice dengan cara menaruh ketan yang sudah dibumbui dan mangga yang sudah dipotong ke dalam wadah. Tidak lupa juga kami menambahkan saus yang ditaruh pada plastik kecil. Saus tersebut berisi santan, garam, gula, dan tepung maizena. Lalu cara pengemasan dari mango sticky rice yang kami buat adalah menggunakan tin wall dan plastik kecil untuk sausnya. Lalu cara kami menyajikan fruit skewer adalah dengan memotong buah seperti anggur, semangka, pisang, dan stroberi, lalu menusukkannya ke tusuk sate. Setelah ditusuk, kami akan menaruhnya ke dalam wadah. Cara kami mengemasnya adalah menggunakan wadah tin wall, menggunakan wadah plastik mika, lalu tidak lupa juga dilumuri dengan sirup coklat agar rasanya lebih lezat. Selanjutnya adalah alat dan bahan mango sticky rice. Alat yang diperlukan untuk membuat mango sticky rice antara lain yang pertama rice cooker, panci, spatula, talenan, dan pisau. Bahannya yang diperlukan adalah santan, daun pandan, beras ketan, mangga, dan juga maizena. Alat dan bahan fruit skewer. Untuk membuat fruit skewer kita menggunakan alat-alat seperti pisau dapur, talenan, tusuk sate, dan sendok koktail. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama berbagai buah-buahan yang segar seperti semangka, melon, pisang, apel, dan yang kedua adalah topping atau coklat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat fruit skewer. Yang pertama adalah potong buah yang diinginkan sesuai keinginan bikin fruit dadu. Yang kedua, tusuk buah ke dalam sate. Yang ketiga, lumuri buah dengan topping menta coklat. Dan yang terakhir, sajikan dengan piring agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat mango sticky rice. Yang pertama adalah memasak beras ketan layaknya memasak nasi biasa. Yang kedua, sambil menunggu beras ketan yang termasak, campurkan santan, 2 sendok makan gula, dan sedikit garam, serta daun pandan dan aduk hingga hangat dan mengeluarkan wangi yang baru. Lalu, campurkan beras ketan yang sudah matang ke dalam adonan santan yang sudah dibuat dan tunggu hingga dingin. Untuk membuat sausnya, campurkan santan, daun pandan, maizena, gula, dan garam. Aduk hingga mengental. Dan selanjutnya, potong mangga sesuai keinginan dan sajikan beras ketan, mangga yang sudah dipotong, dan juga saus. Selesai?
Sekian dari presentasi coding kami. Apa yang ditanyakan? Oke, jadi itu tuh kan ada di yang tadi misal terakhir bilang itu apa? kandungan gizi dalam keyword. Kandungan gizi itu ada gram berapa? Itu disajikan dalam per berapa gram? Itu kita ambil per 100 gram ya.